Ada yang temenan dari kecil, ada yang temenan waktu kuliah, ada juga yang temenan di proyek film. Video ini tentang 7 cerita dari temen jadi partner bisnis. Oke teman-teman YouTube, masih bersama saya Arfi dari channel Nambah Pinter. Kita ke cerita nomor 1, yaitu tentang Google. Siapa yang tidak tahu dengan Google? Kalau Anda nonton video ini, pasti Anda tahu tentang Google. Gmail, Google Duo, Google Map, YouTube, dan aplikasi Google lain sudah sangat familiar untuk kita. Perjalanan Google dimulai tahun 1995 dari kantor pertamanya, sebuah garasi mobil. Google dimulai dari ide Larry Page dan Sergey Brin. Karena minat yang sama tentang komputer, mereka lalu mengembangkan search engine. Setelah beberapa tahun mengembangkan, di tahun 98 mereka menemukan pintu kesuksesan. Agustus 1998 mereka mendapatkan investor yang menyuntik dana senilai 100.000 US dollar. Setelah mendapat dana, barulah mereka mulai merekrut karyawan pertamanya. Dan tahun 1999 mereka pindah kantor ke Palo Alto di California. Saat pindah kantor ini mereka memiliki 8 orang karyawan, dan di tahun 2006 karyawan Google sudah 4.000 orang. Di tahun 2020 karyawan Google hampir 200.000 orang. Oke, kita ke cerita nomor 2 tentang temen jadi partner bisnis, yaitu tentang Hewlett Packard. Pernah dengar tentang Silicon Valley? Nah, HP ini sesepuhnya Silicon Valley. Nama HP diambil dari nama penemunya, yaitu Bill Hewlett dan Dave Packard. Bill Hewlett dan Dave Packard adalah teman kuliah dan mereka punya minat yang sama. Mereka ingin membuat perubahan dunia dengan inovasi elektronik dan mesin komputer. Ide yang cukup gila dari dua anak muda usia 20-an, apalagi saat itu tahun 1935. 3 tahun kemudian, tahun 1938, mereka benar-benar melakukan mimpi itu. Mereka memulai kantor dari garasi rumah Dave Packard sampai 2 tahun kemudian. Di tahun 1938 itulah produk pertama diluncurkan. Indonesia saja belum merdeka. Produk HP yang populer sampai sekarang adalah PC, laptop, printer, dan kalkulator. Tahun 1987, pemerintah California menetapkan garasi Hewlett Packard sebagai landmark kota. Dan Silicon Valley, Palo Alto sampai saat ini adalah home base dari Google, Facebook, Apple, dan lain-lain. Oke, kita ke cerita berikutnya, yaitu tentang Airbnb. Apa Anda pernah dengar tentang Airbnb? Anda tahu nama pertama perusahaan itu? Air Bed and Breakfast, kasur angin dan sarapan, yang lalu disingkat menjadi Airbnb. Airbnb tercetus dari ide tidak disengaja dari Brian Chesky dan Joe Gebbia. Brian dan Joe adalah teman satu apartemen, dan ketika itu mereka kesulitan membayar sewa apartemen. Saat itu, di kota mereka San Francisco sedang ada acara besar, dan hotel-hotel menjadi penuh. Banyak wisatawan San Francisco kehabisan hotel, dan saat itulah peluang usaha muncul. Menggunakan kasur angin dan menyediakan sarapan, Brian dan Joe menyewakan kamarnya. Ide itu berhasil, dan mereka tidak kesulitan lagi membayar sewa apartemen. Mereka lalu lebih serius, mengembangkan ide, membuat website, dan mempromosikan Airbnb. Tahun 2008, Airbnb dirintis, dan traveler makin sering menggunakan jasa Airbnb. Tahun 2010, Airbnb mendapatkan investor senilai 600.000 US dollar, dan melakukan ekspansi ke 89 negara. 2017, Airbnb memperoleh laba senilai 6 triliun rupiah. Tahun 2018, sekitar 3,5 juta orang menginap di Airbnb setiap harinya. Oke, kita lanjut ke cerita nomor 4, yaitu tentang Microsoft. Sepertinya tidak banyak orang yang tidak tahu tentang Microsoft. Tapi, tidak banyak orang yang tahu tentang cerita awal usaha Microsoft ini. Itu sebabnya, nonton video-video Nambah Pinter gak rugi, karena bikin nambah pinter.
Bill Gates dan Paul Allen adalah sahabat masa remaja dan mereka sekolah di SMA yang sama. Saat itu, Bill Gates usia 17 tahun dan Paul Allen usia 19 tahun. Mereka punya minat yang sama. Mereka berdua tertarik pada kode-kode komputer dan memiliki kenakalan yang sama. Beberapa kali mereka dihukum sekolah karena merekayasa jadwal pelajaran. Mereka berdua tapi tidak kapok dan makin kreatif. Mereka lalu merintis usaha bersama. Tahun 1975, Bill Gates usia 20 tahun, perusahaan Microsoft berdiri. Tahun 1980, Microsoft mulai masuk ke bidang sistem operasi komputer. Saat ini, siapa yang tidak kenal dengan Microsoft Windows dan Microsoft Office? Di tahun 2018, Paul Allen meninggal dunia di usia 65 tahun karena penyakit kanker. Bill Gates masih tercatat dalam daftar orang terkaya dunia sampai saat ini. Kita lanjut ke cerita teman jadi partner bisnis selanjutnya. Nomor 5 yaitu Twitter. Twitter adalah media sosial populer. Pengguna Twitter Indonesia tertinggi kedua di Asia. Twitter ini bermula dari 4 orang sahabat. Evan Williams adalah penemu aplikasi blogger yang akhirnya dibeli oleh Google. Ide Twitter berawal dari ide Jack Dorsey yang tertarik dengan konsep pesan singkat atau SMS. Jack Dorsey mempunyai ide untuk mengembangkan SMS menjadi sebuah aplikasi pesan dan status. Ide yang sederhana, lalu mereka menyempurnakan dan dikembangkan ke dalam website. 22 Maret 2006 adalah hari uji coba pertama Twitter dan diawali oleh tweet dari Jack Dorsey. Uji coba ini sukses dan 22 Maret 2006 menjadi tanggal kelahiran Twitter. Di tahun 2012, pengguna Twitter di seluruh dunia mencapai 140 juta account dan Februari 2019, pengguna Twitter tercatat 321 juta account. Tahun 2019, jumlah karyawan Twitter sekitar 4.000 orang dan laba perusahaan sekitar 1,2 miliar US dollar. Tahun 2020, setelah 14 tahun Twitter didirikan, hanya Jack Dorsey yang masih bertahan. Oke, kita ke nomor 6 yaitu tentang Apple. Siapa yang tidak tahu dengan iPad, iPod, Apple Watch, MacBook, dan iPhone? Produk-produk buatan Apple tersebut sudah diakui kualitasnya dan sangat populer. Kesuksesan Apple diawali oleh perjumpaan Steve Jobs dan Steve Woz di tahun 1971. Saat itu, Steve Jobs berusia 16 tahun dan Steve Woz berusia 21 tahun. Steve Woz adalah orang yang punya minat besar pada elektronik dan komputer. Sementara Steve Jobs adalah orang yang sangat kreatif, ambisius, dan pinter omong. Steve Jobs juga punya jiwa seni yang tinggi. Dia menyukai seni huruf kaligrafi. Di tahun 1975, komputer memang sudah ada, namun bentuknya sangat kaku dan kurang banyak fungsinya. Steve Jobs kemudian menemui Steve Woz dan memintanya memodifikasi komputer supaya lebih canggih. Kegemaran Steve Woz dalam bidang komputer berhasil mewujudkan keinginan Steve Jobs. Steve Jobs kemudian mencari calon pembeli produk komputer buatan mereka, dan dia berhasil. Mereka lalu mendapatkan pemodal untuk membiayai pembuatan komputer pertama mereka. Di tahun 1975 tersebut, Apple berdiri, bermula dari garasi rumah orang tua Steve Jobs. Tahun 1975, usia Steve Jobs masih 20 tahun, dan dia sudah merintis jalan mengubah dunia. Tahun 2011, Steve Jobs meninggal dunia karena kanker pankreas. Tahun 2020, Apple adalah perusahaan besar yang sangat berpengaruh. Kita lanjut ke cerita teman jadi partner bisnis nomor 7. Kedai Filosofi Kopi. Kedai Filosofi Kopi bermula dari keterlibatan di proyek film tahun 2015. Setelah film Filosofi Kopi sukses di pasaran, tercetus ide untuk membawa ke dunia nyata. Kedai Filosofi Kopi adalah bisnis patungan 4 orang yang terlibat di proyek filmnya. Sutradara Angga Dwi Mas, produser Handoko Heryono, aktor Rio Dewanto, dan Chico Jericho. Kesamaan hobi ngopi dan keterlibatan dalam proyek film
membuat usaha mereka berjalan. Mereka berempat juga berbagi peran dan jabatan di perusahaan tersebut. Diawali tahun 2016 dengan kedai pertama di kawasan Jalan Melawai, Jakarta. Lalu di tahun 2017 membuka kedai kedua di Yogyakarta, di daerah Jalan Palagan. Dan di tahun 2019 mereka membuka cabang di Semarang, di kawasan Kota Lama. Saat ini, omset bulanan kedai Filosofi Kopi mencapai sekitar 600 juta rupiah. Dan kedai Filosofi Kopi masih memiliki rencana untuk ekspansi ke beberapa kota besar lain di Indonesia. Oke teman-teman YouTube, itu tadi 7 cerita dari teman jadi partner bisnis dari channel Nambah Pinter. Subscribe channel Nambah Pinter supaya kita semua nambah pinter dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, saya Arfi.